Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Diskom. Kembali lagi di Kata Dokter sore hari ini bersama saya Deluis. Dan di samping saya ada seorang dokter nih ya, yaitu Dokter Irawan Soekarno SPB, yaitu spesialis bedah umum. Selamat sore dokter. Sore Kak. Sehat ya dokter ya? Sehat. Alhamdulillah dokter, selamat datang di program Kata Dokter. Sore hari ini kita akan berbincang mengenai pembahasan kita, yaitu tentang hemoroid atau ambeien ya dokter ya? Iya, ambeien atau wasir ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa dijelaskan nggak sih apa sih sebetulnya hemoroid itu? Ini kan istilah medis nih dok, supaya masyarakat bisa mengetahui penyakit ini. Oke. Jadi sebenarnya hemoroid atau yang sering disebut oleh dengan wasir atau ambeien ini adalah pembesaran di pembuluh darah di sekitar anus ya. Itu biasanya ya disebabkan karena adanya peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah di sekitar anus tersebut. Jadi hemoroid ini bisa dikatakan ambeien gitu ya? Iya. Ambeien. Hemoroid itu adalah bahasa medisnya. Bahasa medis. Tapi yang sering ditahu di awam itu kan ambeien atau wasir ya. Atau wasir. Dan ini cukup berbahaya nggak sih dok penyakit ini? Nah untuk penyakit hemoroid ini saat dia belum ada gejala pendarahan, dia masih tergolong tidak berbahaya. Tetapi saat dia pendarahan aktif yang sampai ngocor begitu darahnya ya, itu berbahaya karena bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Berarti sampai dengan ke tingkat pendarahan itu ada gejala-gejala terlebih dahulu, seperti stadium 1 gitu ya, belum cukup parah gitu ya. Bisa dijelaskan nggak dok, gejalanya itu apa saja? Nah, untuk gejala-gejala hemoroid ini bisa dibagi menjadi dua sesuai dengan jenisnya. Hemoroid ini ada hemoroid interna atau wasir dalam dan hemoroid eksterna atau wasir luar. Nah, kalau hemoroid interna atau wasir dalam, gejala-gejalanya itu biasanya kalau kita bagi berdasarkan grade-nya ya. Kalau grade 1 itu benjolannya kan masih di dalam anusnya tuh, dia belum keluar dari anus. Nah, itu biasanya tidak bergejala. Bahkan pasien biasanya tidak sadar kalau dia ada hemoroid kalau grade 1 ya. Nah, kalau grade 2 benjolannya itu sudah mulai membesar. Biasanya benjolan tersebut akan keluar saat dia buang air besar. Nah, tetapi bisa masuk kembali dengan sendirinya tanpa bantuan dorongan jari ya. Tapi itu ada rasa sakit nggak dok? Nah, kalau untuk grade 2 apabila saat dia keluar, biasanya akan merasa nyeri, tidak nyaman, duduk terasa mengganjal, bahkan buang air besar kadang sudah ada bercak-bercak darah kalau grade 2. Nah, grade 3 itu benjolannya saat buang air besar, dia akan keluar tuh dari anus. Kemudian untuk masukin kembali kita membutuh bantuan dorongan jari. Nah, kalau yang grade terakhir yang paling berat grade 4 itu benjolannya sudah keluar, dibantu dengan dorongan jari pun udah nggak bisa masuk lagi. Dan itu nyeri. Dan itu harus pakai tindakan operasi dok? Kalau grade 3, grade 4 sangat disarankan untuk operasi. Nah, untuk ada sebab ada akibat. Nah, bisa dijelaskan nggak? Pasti ada penyebab dari hemoroid ini atau ambeien ini. Mungkin bisa dijelaskan dok? Prinsip utamanya bisa terjadi penyakit hemoroid ini adalah terjadinya peningkatan di pembuluh darah sekitar anus ya. Nah, contohnya tindakan-tindakan yang sehari-hari sering kita lakukan ini adalah apabila duduk terlalu lama. Nah, terus angkat-angkat beban berat. Terus makanan yang kurang serat sehingga terjadi konstipasi atau sulit buang air besar ya apabila kotorannya keras. Jadi dia harus ngeden dulu tuh. Nah itu beberapa penyebab terjadinya hemoroid atau ambeien ini. Berarti gaya hidup sehat juga ya? Iya betul. Kemudian ada nggak sih faktor genetik dari ambeien ini dok? Nah tidak ada kaitan faktor genetik dengan penyakit ambeien ini. Tetapi pola makan, pola hidup yang tidak baik itu yang menjadi penyebab terjadinya hemoroid ini. Mungkin kebiasaan sederhana apa nih yang sehari-hari kita lakukan tanpa sengaja yang bisa menyebabkan timbulnya ambeien itu? Mungkin dari yang seperti dokter katakan ya, aktivitas berat atau pekerjaan yang memang berat gitu dok bagi si seseorang itu. Iya, aktivitas sehari-hari yang paling simpel deh yang kadang kita nggak sadari dari makan aja. Banyak orang yang nggak suka makan sayur-sayuran, buah-buahan kan. Jadi konsumsi seratnya itu kurang. Minum air itu sehari yang cukup itu 2,5 hingga 3 liter.
Tapi karena mungkin banyak orang yang kerja jadi lupa minum air dan lain sebagainya, sehingga kotoran yang keluar itu keras dan harus ngeden dulu, harus ya istilah berusaha dulu lah biar bisa buang air besar ya. Terus yang lainnya lagi contoh yang sering main HP tuh di WC kalau lagi BAB. Nah itu juga kan jadi duduknya lama ya. Atau WC yang jongkok kan jongkoknya jadi lama ya. Nah terus yang kerja kantoran tuh yang di depan komputer duduk lama, itu juga salah satu faktor penyebab terjadinya ambeien. Nah pada perempuan, ibu-ibu hamil, bisa dok ibu hamil? Bisa sekali karena saat hamil tekanan di dalam perut itu kan meningkat ya. Otomatis tekanan di pembuluh darah sekitar anusnya juga ikut meningkat. Nah kebanyakan ibu hamil juga mengalami hemoroid ini. Bisa terjadi juga apalagi memasuki kehamilan yang sudah besar ya dok ya. Betul. Mungkin ada solusi nggak dok untuk ibu hamil terutama nih untuk mencegah terjadi ambeien terlalu parah gitu dok? Nah kalau untuk ibu hamil untuk mencegah terjadinya ambeien yang terlalu parah, yang pertama tetap konsumsi makanan yang berserat sehingga buang air besarnya bisa lancar. Konsumsi air yang cukup, air putih yang cukup 2,5 hingga 3 liter per hari. Kemudian kan tekanan di dalam perut kan tinggi ya karena ada isi bayinya ya. Nah kalau sudah duduk cukup lama, saya sarankan untuk tiduran, rebahan gitu, istirahat yang cukup dan hindari tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan tekanan di dalam perut lagi. Contohnya kalau ibu hamil masih nyuci angkat-angkat cucian. Biasanya kan itu pekerjaan ibu rumah tangga ya dok ya. Itu juga sebaiknya dihindari lah. Ada nggak sih penyebab dari makanan pedas dok untuk ambeien ini? Biasanya kan banyak orang yang suka pedas dan terjadi katanya ambeien gitu dok. Itu ada kaitannya nggak sih dok? Nah itu tidak ada kaitannya. Tetapi apabila dia sudah ada ambeien nih, seseorang sudah ada sakit ambeiennya, kemudian dia makan makanan yang pedas waktu dia BAB, nah itu yang bikin perih. Nah itu yang bikin perih, bukan makanan pedas menyebabkan ambeien. Oke, berarti ini bisa dikategorikan penyakit yang berbahaya atau tidak dok? Tergantung tadi yang saya bilang gejalanya. Kalau dia sudah pendarahan, itu bisa berbahaya. Berarti harus disarankan dengan tindakan operasi ya dok ya? Apabila pendarahan harus ditindak cepat. Jika terjadi grade 1 dan grade 2 masih bisa diobati, ada nggak sih dok obat ataupun herbal gitu dok yang bisa menyembuhkan ambeien tanpa medis gitu? Nah, ada yang kandungannya diosmin itu bisa dikonsumsi tapi minimal 6 minggu baru bisa menunjukkan adanya perbaikan dari ambeien tersebut. Terus kita bisa juga minum obat-obat anti radang seperti metilprednisolon untuk mengurangi bengkaknya. Seperti itu, dan pereda nyeri analgetik juga kita bisa berikan untuk mengurangi nyeri dari ambeien tersebut. Tapi yang terutama yaitu makanan berserat dan cukup minum air putih. Pola makan ya, pola makan sehat, hidup sehat juga ya dok ya. Nah ambeien ini bisa dikategorikan bisa terkena ke anak-anak nggak sih dok? Apa hanya orang dewasa saja dok? Ambeien ini bisa menyerang di semua usia. Bahkan ada kasus bayi yang bayi dia sudah ada ambeiennya, udah ada hemoroidnya karena ada riwayat konstipasi. Pengerasan. Iya karena ya mungkin karena dari ASI-nya atau konsumsinya itu sehingga kotorannya jadi keras. Dia setiap kali mau BAB dia harus ngeden dulu. Kasihan sekali untuk bayi ataupun anak-anak ya dok ya. Mungkin obat yang paling ampuh untuk anak-anak untuk ambeiennya sendiri mungkin kan menyusui kan pasti ada obat-obat bayi yang di bawah 6 bulan gitu dok. Itu ada. Itu kita bisa memberikan. Ini hanya untuk memperlancar saluran cernanya aja sih, karena tanpa mengobati ambeiennya. Iya, karena itu otomatis dia masih bayi nih. Karena otomatis nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Kalau masih bayi itu biasanya masih grade-grade yang awal. Belum cukup berbahaya dok ya. Iya. Kita bisa memberikan kayak lactobacillus untuk bakteri baik di saluran cernanya seperti itu. Gejala dan faktor penyebab hemoroid apa saja selain yang tadi dokter katakan untuk angkat berat atau mungkin makanan gitu. Mungkin ada penyebab lain, ada pola pikir atau mungkin stres? Nggak ada sih, nggak ada. Karena tadi pada prinsipnya yang menyebabkan hemoroid adalah tingginya tekanan di pembuluh darah sekitar anus. Nah, kalau untuk
gejala-gejalanya yang tadi kan sudah saya jelasin tentang gejala yang hemoroid interna ya. Yang hemoroid eksterna ini gejalanya lebih kerasa biasanya karena benjolannya itu udah menggantung di sekitar anus. Nah, itu nyeri karena saraf itu lebih banyak di tepi anus tersebut. Nyeri itu lebih terasa. Kemudian kadang sampai iritasi di sekitar kulit anus. Ya. Terus biasanya pendarahan juga bisa terjadi. Yang tadi kata dokter katakan yang di grade keempat yang bisa mengeluarkan darah itu saat buang air atau tidak buang air pun dia mengeluarkan darah dong? Dari grade 2 itu sudah beresiko untuk terjadi BAB yang bercampur dengan darah. Nah, kenapa bisa BAB berdarah? Kenapa bisa berdarah benjolannya? Itu karena kotoran yang lewat benjolannya tersebut mengikis dari dinding pembuluh darah tersebut. Kan dia membesar tuh, membengkak. Dia jadi tipis pembuluh darah itu gampang sekali berdarah. Gampang sekali dok ya. Berarti jarak dari grade 2 ke grade 3 bila di grade 2 tidak cepat-cepat diobati kira-kira berapa lama dok? Itu nggak bisa kita pastikan, nggak bisa kita prediksi karena ya masing-masing orang kan aktivitasnya beda-beda, apa yang dikonsumsi sama dia juga beda-beda. Kita nggak bisa memastikan dari grade 2 ke grade 3 berapa lama perkiraan, nggak bisa. Oke, ini cukup luar biasa pembelajarannya dok ya. Karena hampir sebagian orang itu ada yang mengalami ambeien, ada yang grade 1, grade 2 mereka tidak sadari dan mereka mengabaikan gitu ya dok ya sampai ke tingkat 3 dan 4 dan ini harus tindakan dokter atau tindakan operasi gitu ya dok ya. Nah, kita masuk di mitos atau fakta ya Sobat Diskom. Nah dok, sebetulnya ini mitos atau fakta nih dok ya. Main gadget di toilet itu bisa menyebabkan terkena ambeien, benar nggak? Itu sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan orang jongkok atau duduk terlalu lama di WC ya. Jadi ya memang kalau umpamanya kebiasaan main gadget saat buang air besar itu bisa menyebabkan terjadinya ambeien. Berarti agak ke fakta ya atau agak atau hampir sudah mendekati fakta ya dok ya. Oke, berarti ini fakta ya Sobat Diskom. Jadi banyak kalangan kita banyak yang menggunakan handphone tuh di kamar mandi berlama-lama di kamar mandi dengan memainkan gadget dan ini bisa menyebabkan terkena ambeien. Jadi terlalu lama duduk yang mungkin di toilet duduk atau yang jongkok juga. Nah, kemudian yang kedua dok nih, makanan pedas ini bisa menyebabkan ambeien, itu mitos atau fakta dok? Nah, itu mitos. Sebetulnya makanan pedas itu tidak menyebabkan terjadinya hemoroid atau ambeien. Tetapi kalau apabila seseorang sudah memiliki penyakit hemoroid kemudian dia makan pedas, saat dia BAB itu akan merasa lebih perih ya. Perih, pedas gitu ya dok ya? Iya, pedas saat BAB-nya. Berarti itu mitos ya. Tapi tetap kita harus menjaga pola makan kita, pola hidup sehat juga. Oke, selanjutnya nih, otot perut six pack ini bisa mencegah ambeien. Itu mitos atau fakta nih dok? Gini, otot perut six pack itu tidak untuk mencegah ambeien. Malah apabila saat nge-gym angkat beban yang terlalu berat dan dipaksakan, itu akan menjadi salah satu faktor pencetus terjadinya ambeien malahan. Tapi kan kita dengan nge-gym itu pengen sehat dok? Iya betul. Tapi gym itu ada porsinya. Yang bisa menyebabkan menjadi pencetus ambeien tersebut adalah nge-gym yang terlalu dipaksain nih, yang kayak wah saya harus angkat beban segini nih. Demi target menurunkan berat berapa mungkin gitu. Ya dipaksa ini, ya itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab hemoroid. Jadi gym itu juga harus ada porsinya, bukan terlalu dipaksain bebannya. Tidak seenak kita ya. Jadi apalagi ini dilakukan setiap hari atau setiap minggu berapa kali gitu ya dok ya. Oke, berarti itu mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos ya. Tapi tetap harus dijaga kesehatan juga. Iya betul. Kemudian ambeien hanya bisa disembuhkan dengan operasi, itu mitos atau fakta dok? Enggak. Ambeien itu yang grade 1, grade 2 masih bisa kita dengan penggunaan obat-obatan dan perubahan pola hidup, pola makan ya. Yang kalau grade 3, grade 4 itu sangat disarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Itu pasti sembuh atau hanya berapa persen atau seperti apa dok? Dengan cara tindakan operasi itu? Kalau tindakan operasi itu sekarang teknik operasi udah berkembang ya, udah canggih. Bahkan ada yang pakai USG guiding. Jadi ada alatnya yang kita masukin ke liang anus, kemudian
dia bentuknya itu kayak corong begini, ujungnya ada USG. Jadi kita bisa mendeteksi pembuluh darah mana yang membesar, bisa kita langsung jahit di situ, kita ligasi. Nah, kalau untuk keberhasilannya, ya untuk pembuluh darah yang membesar ini bisa kita tangani saat itu. Tetapi saat ini pembuluh darah yang membesar kan bukan semua pembuluh darah di anus membesar kan ya. Yang kita tangani itu hanyalah pembuluh darah di anus yang membesar yang menyebabkan hemoroid. Jadi selalu ada resiko untuk hemoroidnya berulang, tapi pembuluh darahnya sudah yang berbeda. Bukan di tempat yang pertama kali kita operasi. Jadi bisa tumbuh lagi, Dok? Bisa. Makanya setiap habis operasi di pasien yang hemoroid pun saya selalu edukasi bahwa tetap harus dijaga pola makannya, pola hidupnya diubah gitu. Karena kalau enggak ya resiko dia terjadi hemoroid lagi. Oke, berarti aktivitasnya juga harus diperhatikan ya. Kemudian yang terakhir nih, ambeien adalah penyakit orang tua, itu mitos apa? Enggak, itu mitos. Semua umur bisa ya? Semua umur bisa. Oke, berarti itu mitos ya, Sobat Iskom. Oke, selanjutnya dokter, ini pemeriksaan seperti apa sih yang dilakukan untuk mengetahui bahwa orang tersebut menderita hemoroid nih? Nah, untuk pemeriksaannya tentu kita lakukan anamnesa dulu ya. Kita tanya jawab dulu, cari tahu gejalanya apa, penyebabnya apa, kebiasaan makan, kebiasaan BAB-nya bagaimana. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yang pertama kita bisa lihat dulu dari anusnya, apa ada benjolan apa enggak. Nah, kalau tidak ada benjolan, jangan langsung menyimpulkan tidak ada hemoroid. Kita lanjut lagi ke pemeriksaan colok dubur atau rectal touche. Dengan cara kita masukin satu jari yang udah dikasih lubrikan ya. Kemudian kita cari tuh ada benjolan nggak di sekitar liang anus itu. Kita telusuri. Nah, bisa juga dengan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan cara kolonoskopi. Kalau dengan kolonoskopi kita masukin skop, ada kameranya kan. Kita bisa pantau itu sampai di ke usus teropong besar. gitu ya, Dok? Betul. Itu bisa sampai ke usus besar. Jadi lebih lebih jauh jangkauan pemeriksaan kita kalau dengan kolonoskopi, karena penyebab pendarahan BAB berdarah itu bukan cuma ambeien, ada juga bisa jadi karena ada massa tumor atau polip. Banyak faktor ya. Banyak faktor. Berarti itu cukup efisien juga untuk melihat secara keseluruhan ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, kemudian berapa besar sih, Dok, untuk benjolan itu, berapa mili gitu, Dok, untuk biasanya rata-rata benjolan itu? Kalau benjolannya itu ya rata-rata itu 1 cm sampai 1,5 cm. Untuk diameternya ya, ada yang sampai 1,5 cm juga. Yang paling parah itu yang paling besar? Kalau yang paling besar yang udah grade 4 yang nongol keluar itu udah hitungan senti, bisa 2-3 cm. Mengerikan sekali ya, Dok ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga pola hidup sehat juga ya, pola makan terutama. Kemudian, Dok, kalau sudah terkena hemoroid, pengobatan seperti apa yang harus dilakukan nih? Nah, tergantung grade-nya dan gejala. Kalau grade 1, grade 2 kita masih bisa menggunakan obat-obatan yang tadi saya sebutkan. Kemudian apabila grade 2 tapi dia sudah ada gejala BAB berdarah, itu sangat disarankan untuk tindakan operasi. Karena sekalian kita untuk ikat pembuluh darahnya untuk stop pendarahannya. Ya, grade 3, grade 4 tentu saja operasi. Oke. Ada yang sampai ini nggak sih, amit-amit sampai meninggal gitu, Dok? Ada nggak? Saya belum dapat kasus yang sampai ya? meninggal sih ya. Cuman kalau tidak ditangani dengan benar dan dibiarkan gitu, Dok. Biasanya kan masyarakat tuh males berobat gitu. Itu pendarahannya ngeri loh. Saya pernah ada pasien itu yang sampai benar-benar merah lantai di rumahnya, ada difotoin. Itu pendarahan hebat. Jadi harus segera ditangani dengan cepat. Cuman kan biasanya kalau orang pendarahan hebat kayak begitu panik kan, pasti dia cari pertolongan. Jadi saya belum pernah sih dapat pasien yang sampai meninggal gara-gara hanya pendarahan yang hebat saja ya, Dok ya. Oke, berarti harus cepat-cepat ke dokter gitu ya. Nah, kemudian ini sudah operasi nih, Dok. Kemudian seperti yang kata dokter tadi sebutkan bisa tumbuh lagi. Itu berapa persen kemungkinan tumbuh lagi, Dok? Tergantung dari setelah selesai operasi apakah dia berubah nggak pola hidupnya, pola makannya. Kalau dijaga ya kecil kemungkinan bisa kambuh lagi. Kalau nggak dijaga tetap aja pola hidup, pola makannya ya bakalan kambuh lagi, kemungkinan besar kambuh lagi. Berarti kembali ke diri kita lagi. Iya, benar. Oke, mungkin hal apa saja yang dokter sampaikan kepada masyarakat atau penonton pemirsa di rumah ya untuk mencegah hemoroid ini terjadi? Nah, untuk pencegahan hemoroid,
Intinya adalah kita harus menjaga kesehatan dari saluran cernanya kita. Cukupkan makanan berserat, ya. Minum air putih yang cukup sehari 2,5 hingga 3 liter. Kemudian olahraga yang baik untuk hemoroid itu adalah jogging, berenang, bersepeda. Berarti yang ringan-ringan ya dok ya? Ya ringan-ringan aja, nggak usah yang terlalu berat. Seperti itu. Pencegahan lainnya ya hindari duduk terlalu lama. Kalau yang kerja kantoran kan mau nggak mau harus duduk lama ya. Yeah. Dirutinkan habis duduk setengah jam, jalan dulu berdiri, jalan dulu 5 menit. Mencari udara segar gitu ya dok ya. Supaya sirkulasi pembuluh darahnya juga lancar kembali. Setelah itu ya lanjut kerja lagi gitu. Mungkin di closing statementnya seperti apa dok untuk memberikan edukasi juga ke masyarakat nih, ke para pemirsa agar tetap menjaga pola hidup sehat gitu supaya kita bisa sehat gitu, terhindar dari penyakit-penyakit salah satunya hemoroid. Nah, jadi saluran cerna kita itu sangat penting karena apabila kita tidak sadar akan kesehatan saluran cerna kita sendiri, itu banyak sekali penyakit yang bisa muncul ya, salah satunya hemoroid ini. Nah, pencegahan penyakit hemoroid dan menjaga kesehatan saluran cerna kita itu sebenarnya simple. Hanya butuh makan makanan yang tinggi serat, kemudian cukupkan minum air putih, olahraga teratur, itu aja udah. Padahal itu hal-hal yang sangat sederhana ya dok ya. Iya betul, tapi sering dilupain kan. Sering dilupain, karena kita lebih banyak memilih yang instan gitu atau minuman yang dingin, yang segar, seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, mungkin ada tambahan dok? Kalau berkaitan dengan hemoroid, apabila ada gejala seperti benjolan di anus atau rasa nyeri, tidak nyaman saat duduk, atau bahkan buang air besar sudah berdarah, segera periksakan diri ke dokter. Karena ya lebih baik kita tahu penyakit apa yang ada di kita biar bisa segera ditangani sebelum terlambat. Dari awal kita sudah merasakan, karena diri kita yang merasakan gitu ya. Iya benar. Ya dok, tadi kan seperti jelasan dokter ada teknik operasi ya dok ya, kalau sudah di grade 3 dan grade 4. Nah dokter bisa menjelaskan nggak teknik operasi seperti apa sih yang dilakukan untuk yang aman gitu? Kalau teknik operasi hemoroid yang dulu yang konvensional ya, itu benjolannya kita klem, ada alat penjepit, alat operasi kita klem, kemudian kita potong dan kita jahit. Nah itu kurangnya itu nyerinya itu sangat terasa setelah selesai operasi. Kemudian resiko pendarahan juga ada. Nah, dengan seiring berkembangnya teknik operasi dan teknologi ya, sekarang udah banyak teknik operasi hemoroid yang HALRAR yang dengan menggunakan USG guiding. Nah, kemudian ada yang teknik laser, ada menggunakan C-clamp, ada juga yang stapler. Ya, itu sudah berkembang, tapi setiap teknik operasi itu ya tentu ada lebih ada kurangnya ya. Oke, ada resikonya. Iya, ada resikonya. Nah, dan resiko yang pasti untuk di semua teknik operasi, yang pertama nyeri. Cuman intensitas nyerinya lebih nyeri yang mana, teknik operasi yang mana gitu kan. Nah, kalau yang nyerinya paling kurang itu bisa yang pakai C-clamp atau yang bisa juga dengan menggunakan teknik laser. Itu yang tekniknya yang nyeri setelah operasinya berkurang. Nah kemudian resiko pendarahan. Semua teknik operasi ada resiko terjadi pendarahan. Tetapi ya teknik mana yang paling aman? Yang paling aman, dan tidak nyeri pas. Iya. Biasanya kan pasien itu pengen yang nggak sakit dok. Iya betul. Yang paling aman kalau sebenarnya teknik operasi ini preferensi setiap dokter bedah beda-beda. Beda-beda. Kalau saya sendiri saya lebih memilih teknik laser kalau nggak C-clamp karena itu menurut saya ya itu lebih aman dan nyerinya juga lebih berkurang. Oke, mudah-mudahan itu bisa salah satu alternatif juga ya dok ya, untuk mengobati dan juga menyembuhkan. Dan tentunya dokter, kita pengen tahu nih, masyarakat pengen tahu jadwal dari dokter sendiri, dokter Irawan ini kapan saja sih dok di rumah sakit EMC ini? Mungkin bisa dijelaskan pemirsa. Oh iya, saya praktek di rumah sakit EMC Cikarang hari Senin, Rabu, Jumat itu dari jam 11 siang hingga jam 6 sore. Kalau hari Selasa, hari Kamis itu dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Dan pada hari Sabtu itu dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore.
Oke, terima kasih ya dokter atas informasinya, penjelasannya juga luar biasa sekali ya dok ya. Dan tentunya Sobat Diskom di rumah maupun pemirsa ya sudah menyaksikan kata dokter. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat juga ya dok ya. Oke deh Sobat Diskom, jangan kemana-mana, nanti kata dokter akan kembali lagi di episode selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas dan tentunya saya Deluis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.